Hai, karena banyak banget teman-teman yang DM ke aku, nggak DM juga sih, komen juga, pengen dibikinin video soal peralatan bayi apa yang udah aku beli. Nah, hari ini aku mau bikin videonya, tapi sebelumnya maaf kalau video ini mengganggu, ada suara-suara aneh karena di sebelah rumah masih ada yang ngebangun. Ini aku setiap mau bikin video, entah itu unboxing atau review barang, ini pasti Beats itu tiba-tiba suka ikutan, kayak pengen ikutan eksis gitu loh, ya nggak? Oke, yang pertama, ini sebutannya alas sendawa. Bahasa Indonesianya alas sendawa, bahasa Inggrisnya burpee bub kalau nggak salah. Nah, ini bentuknya kayak gini, buat apa sih? Ini buat kalau misalnya bayi, kalau habis makan segala macem, kadang sendawa, habis itu suka mengeluarkan makanan-makanan. Nah, biar nggak kena baju, jadi si alas ini ditaruh di dadanya bayi. Atau kalau misalnya lagi nyusu, kadang suka apa sih, gumoh ya sebutannya. Jadi misalnya nih, kita gendong bayi, nah si alas ini ditaruh sebelah sini, habis itu bayinya diginiin. Kalau misalnya dia sendawa, habis itu gumoh, tuh nggak kena baju kita. Terus alat ini juga bisa untuk apa ya? Satu lagi aku tuh udah pelajarin juga nih, tapi aku lupa. Tek Rego Brain, biasa suka tiba-tiba lupa kalau mau ngomong. Berpikir ya lupa. Pokoknya intinya itu sih, sebenarnya ini pokoknya buat alas kalau misalnya dia habis makan atau nyusu, dia bisa pakai ini. Jadi ini kayak multifungsi gitu loh. Tapi kalau misalnya nggak pakai ini juga nggak apa-apa, kita bisa pakai alas lain, misalnya kayak ini namanya bedong ya, semua teman-teman juga pasti pada tahu. Bentuknya segi empat, dia bisa multifungsi juga bedongnya. Bisa untuk jadi alas ketika bayi tidur, misalnya kita lagi ngajak bayi kita tuh main ke rumah teman terus numpang tidur, dia bisa dipakein alas ini supaya tetap bersih. Terus kalau misalnya mau dijadiin alas sendawa juga nggak apa-apa sih, bisa-bisa aja. Misalnya ini kan udah dibagi dua, terus kita bagi lagi, terus taruh sini buat di bayi, misalnya dia lagi makan, kita taruh di dadanya dia. Terus bisa juga pas lagi nyusu, sama kayak alat ini tadi, taruhnya sebelah sini biar dia kalau misalnya gumoh nggak kena baju kita. Atau bisa juga kalau misalnya kita mau ngasih ASI ke dia, kita bisa tutupin. Kalau misalnya tempat umum ya, kita bisa tutupin pakai ini. Gitu deh. Seru banget deh. Sebenarnya kita tinggal cari bahan yang bagus aja sih buat bayi kita. Karena kan ada beberapa bahan yang kadang suka bikin kulit bayi itu jadi iritasi. Jadi harus hati-hati juga pilihnya. Karena kasihan kalau misalnya kulit bayinya kenapa-napa gitu loh. Karena dia masih kecil kan. Selanjutnya, ini ada serbet. Sebenarnya serbet ini bisa diganti sama apa ya? Handuk kecil kali ya. Jadi kalau misalnya habis makan segala macem, bisa dilap pakai ini, atau pas lagi mandi dia mau diseka pakai ini juga bisa. Kadang kan ada kalau bayi terlalu kecil, ada yang nggak pengen bayinya tuh mandi, bener-bener mandi diguyur gitu kan. Jadi harus disiapkan ini sih buat jaga-jaga. Atau pas lagi sakit juga kan dia nggak boleh mandi tuh katanya. Ntar aku akan cari tahu lagi sih. Jadi ini harus standby terus di rumah ataupun di perjalanan kalau misalnya mau pergi-pergi. Bitsy jatuh. Yang ketiga, empeng. Sebenarnya ada yang bilang bayi itu jangan kebiasaan ngempeng karena nanti susah segala macam. Terus ada juga yang emang harus ngempeng daripada dia suka ngenyot-ngenyot tangan. Jadi kalau aku sih siapin aja, cuma harus dikasih waktu kali ya. Maksudnya jangan terlalu sering biar dia nggak terlalu terbiasa. Nah, aku empengnya berbentuk boneka supaya dia bisa ada mainan juga, nggak bosen. Bentuknya ini gajah, tapi gajahnya albino soalnya warnanya putih. Nah, sebenarnya aku nggak ngematokin harus empeng tuh harus bentuknya kayak gini ya, karena empeng kan ada banyak macam jenis dan banyak macam bentuk. Jadi apapun itu yang penting maksudnya standby aja, harus ada empeng. Nah, selanjutnya ini ada mainan lagi. Ini buat mainan dia gigit-gigitan, karena ada nanti di masanya dimana dia tuh segala apapun yang dia pegang dia gigit dan dia emut. Nah, aku belinya ini guys. Jadi enaknya si mainan ini, si gigitan ini, dia itu bisa dijepit di bagian bajunya, baju si calon bayi. Kenapa harus dijepit? Karena supaya nggak mudah hilang sih. Ini bahannya juga elastis banget, karet gitu, dan lucu, dia berwarna juga. Ntar kayak misalnya kita taruh di sini. Nah, tapi aku sendiri aja nggak tahu cara pakainya gimana. Oh yeah.
Nah, udah ada gigit-gigit supaya nggak jatuh. Kalaupun dia lupa tiba-tiba dia fokus sama barang lain atau ngelihat sesuatu, kan kadang dia suka lepas begitu aja, jadi dia nggak mudah hilang. Tapi gigitan yang lain juga, mainan gigitan yang lain ada banyak macam, nggak harus kayak gini. Kalau aku sih lebih prepare yang kayak gini supaya nggak mudah hilang, jadi nggak beli-beli lagi ya ibu-ibu. Selanjutnya, ini menurut aku penting sih harus ada di rumah. Ini adalah termometer, karena kadang ya kita nggak tahu kondisi bayi itu tiba-tiba panas, tiba-tiba nggak enak badan, jadi harus standby termometer supaya kalau sampai dia bener-bener panas tinggi kita tahu dan harus segera dibawa ke RS terdekat. Karena kan kalau bayi tuh sakit nggak bisa ngomong ya, dia cuma bisa nangis. Nah kalau ini termometer kan sebenarnya ada macam-macam, cuma kalau aku pakainya yang dia itu ditaruh di jidat gitu loh, tuh kayak berapa senti taruh di jidat, terus nanti dia udah terlihat suhu badannya itu berapa derajat. Ada juga yang di kuping sama di ketiak dan juga tempat-tempat yang hangat gitu ya, yang bisa dikepit gitu loh. Atau enggak dimasukin mulut, iya nggak sih? Iya nggak sih? Iya itu. Cuma aku pilihnya yang ini supaya aku takutnya dia pas lagi aku cek suhunya nggak nyaman gitu, jadi aku mending pakai ini aja dari jauh gitu, dari jidat. Selanjutnya selanjutnya ini alat. Ya Allah, aku bersyukur banget ada ini sekarang, karena ada bayi masa-masanya dia itu pilek. Tapi kalau orang zaman dulu pileknya bayi itu kan harus disedot. Cara sedotnya adalah kamu tau nggak Bung kayak gimana? Pakai sedotan dimasukin ke hidung, habis itu sama ibunya disedot, cut. Ya nggak apa-apa juga sih, cuma sekarang ada alat ini supaya mempermudah kita. Jadi ini adalah alat penyedot ingus dan umbel bayi. Dan ini udah banyak banget teman-teman aku yang pakai ini. Bahkan ini bisa dipakai dari umur baru lahir sampai dia agak besar, kayak usia-usia balita dan juga usia-usia di bawah 5 tahun tuh masih bisa. Nah, aku senengnya kadang kan kayaknya ngeri gitu loh, ada alat penyedot ingus. Aku takutnya dia tuh kayak terlalu narik, jadinya nggak nyaman gitu, jadi sakit gitu loh. Takutnya lecet segala macam. Nah, ternyata kata teman-teman aku aman sih pakai ini. Dia cukup menyedot sebutannya, dia cukup menyedot sampai bersih, tapi sama sekali nggak bikin anak kita tuh jadi nggak nyaman kalau misalnya itu disedot. Bahkan dia seneng katanya main ini, karena jadinya nggak tahu sih rasanya gimana, aku belum pernah coba juga. Cuma aku ngeliat beberapa video temen-temen anak-anak temenku, kayak dia pakai ini, dia pegang sendiri sambil ketawa-ketawa, nggak mau dipegangin sama ibunya. Jadi aku rekomendasiin ini banget. Oke, barang yang terakhir ini yang harus banget aku bawa sih. Aku cari-cari, akhirnya aku nemu di masa-masa kandunganku sudah semakin besar. Karena aku kadang suka mikir kalau misalnya nanti aku jalan-jalan keluar bawa bayi, terus bayi aku harus ganti popok segala macam di tempat umum. Aku ngantuk. Jadi aku tadi ngomong apa sih? Oh iya. Kalau misalnya aku mau jalan-jalan keluar, kadang aku suka bingung gitu kan. Kayak itu anakku kalau misalnya aku ajak jalan terus tiba-tiba harus ganti popok, itu alasnya gimana? Karena kan itu kan dipakai banyak orang, takutnya banyak kuman segala macem, itu kan harus pakai alas. Nah, aku pengennya bawa perlak, tapi perlaknya tuh kan kadang kalau buat di rumah kan tebel-tebel gitu-gitu kan, terus kayak nggak praktis gitu. Nah ini akhirnya aku menemukan perlak buat traveling. Lucu banget, kayak dompet, bahkan kata Bunga katanya kayak tempat laptop. Ini kalau dibuka kayak gini, gemes banget, dia bisa dilipat tuh. Dan ini ada tempat tisunya, lucu ya. Terus bisa dibersihin, bahannya juga kayak waterproof gitu. Warnanya juga lucu, gemes banget. Jadi tinggal dibawa-bawa, ditaruh di stroller, aman deh. Jadi anak kita tetap dia bisa nyaman bergerak kemana-mana. Kan ini ukurannya juga cukup luas untuk anak bayi, tapi tetap bersih juga. Kita juga nggak usah khawatir sama kuman-kuman lain. Nah cuma kalau misalnya memang teman-teman mau pakai perlak lain, ini kan aku sebagai contoh aja ya. Dan aku mau sharing sama kalian kalau ada alat-alat seperti ini. Siapa tahu ada yang belum tahu, kalau yang udah tahu juga nggak apa-apa. Mungkin kalian bisa bantu info, siapa tahu alat-alat yang tadi aku jelasin itu ada fungsi lain. Karena kan aku ibu baru juga, jadi masih banyak belajar juga, masih banyak baca-baca dan nanya-nanya orang. Mungkin ada kekurangan segala macam, kalian bisa share juga di bawah supaya calon bapak dan ibu baru yang nonton ini bisa tahu juga lebih lanjut manfaatnya alat-alat yang tadi aku share itu buat apa aja. Nah, udah deh, itu sebenarnya alat-alat penting yang aku punya. Sebenarnya ada lagi,
Cuma kan nggak mungkin aku share terlalu banyak juga karena aku kalau ngomong suka ngap gitu loh. Jadi ya itu dulu aja yang mau aku share. Nanti kalau misalnya ada waktu lagi aku akan share barang-barang lain yang mungkin kalian pengen lihat. Aku udah persiapin apa aja buat bayi aku. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share ke teman-teman kalian. Bye.